Halo, perkenalkan nama saya Parluhutan Salomo. Saya kuliah di Universitas Samratulangi, jurusan Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Negara. Dengan judul tugas analisis kebijakan yaitu kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Bekasi. Dasar kebijakan. Dasar kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. 3. Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Inti masalah. Pedagang kaki lima merupakan salah satu alternatif mata pencarian sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Usaha kecil dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat. Dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Ada di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil bagian penjelasan. PKL sering menjadi permasalahan bagi kota-kota yang sedang berkembang, apalagi bagi kota-kota yang sudah mempunyai predikat metropolitan. Ada beberapa masalah yang sering timbul oleh sebuah PKL di berbagai kota, misalnya hampir sama seperti masalah kemacetan, kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Ini karena PKL terkadang cenderung untuk berdagang di zona tidak diizinkan untuk berdagang. Contoh yang terjadi di Jalan Insinyur Hajuanda, walaupun sudah beberapa kali terjadi penggusuran, tetapi para pedagang kaki lima masih menempati kembali ke tempat mereka berdagang di zona merah tersebut. Padahal dapat dikatakan di lokasi tersebut memiliki tingkat kemacetan yang tinggi yang diakibatkan oleh lapak-lapak para pedagang kaki lima dan para pembeli. Makin banyak dan bertambahnya pedagang kaki lima yang bermunculan yang menjadi penyebab kemacetan dan merusak keindahan kota, dan juga parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur seenaknya menaruh kendaraan mereka di mana saja. Ini juga sangat mengganggu ketertiban, seperti pedagang pakaian, pedagang makanan, pedagang buah yang menggunakan mobil, belum lagi dengan masalah sampah. Meski telah ada peraturan daerah yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Bekasi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan para pedagang kaki lima di trotoar, di tempat pejalan kaki berjalan dan sebagaimana jalan aspal. Ini menunjukkan bahwa dalam pengimplementasi peraturan daerah tersebut masih terdapat hambatan. Perbandingan teori yang saya ambil dari teori implementasi kebijakan menurut George Edward III. 1. Komunikasi. Ada beberapa yang menjadi bagian dalam komunikasi, yaitu pendapatan terhadap pedagang kaki lima, kedua bersosialisasi dengan pedagang kaki lima, yang ketiga melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima tentang arti penting ketertiban dan keamanan, dan yang terakhir itu penataan kebersihan dan tempat jualan di mana ada zona tidak boleh dilakukan jual beli, contohnya di atas trotoar dan bahu jalan. Yang kedua, sumber daya. Dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima tidak terlepas dari dukungan ketersediaan sumber daya. Sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima, yaitu sumber daya staf, sumber daya finansial, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya finansial menjadi faktor yang cukup penting demi berjalannya kebijakan dengan baik. Contoh yang terjadi sumber daya yang cukup memadai dalam implementasi peraturan daerah tersebut. Sumber daya manusia yang melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima, yaitu Satpol PP yang dikerahkan hanya beberapa puluh anggota yang kemudian dibagi pada beberapa kawasan di Kota Bekasi. Tentu jumlah tidak seimbang dengan jumlah pedagang kaki lima, padahal harusnya terlibat tidak hanya Satpol PP saja, tapi dinas-dinas lain seperti dinas kebersihan dan dinas perhubungan juga ikut terkait. Yang ketiga, disposisi. Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementator. Disposisi ini menentukan keberhasilan sejumlah implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia pula akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang sudah ditetapkan. Disposisi atau sikap pelaksana yang kurang tegas dalam menangani masalah pedagang kaki lima maupun terhadap masyarakat yang berinteraksi dengan pedagang kaki lima. Karena hingga saat ini belum diterapkannya sanksi dan aturan yang sudah ada bagi masyarakat
yang melakukan transaksi dan pedagang kaki lima. 4. Struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan salah satu yang terpenting dalam pelaksanaan kebijakan, di mana menggunakan prosedur kerja atau disebut dengan standar operating procedure atau SOP yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit, dan mudah dipahami. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementer yang bertindak. Dengan adanya SOP dan sumber pengampu kebijakan dapat menimbulkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Rekomendasi. Diperlukan perubahan kebijakan yang berdasar pada kriteria yang belum terpenuhi, yakni efisiensi, efektivitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan, dan tetap mempertahankan kriteria kesamarataan yang telah terpenuhi sehingga kepentingan bersama yakni pemerintah, pedagang kaki lima, serta masyarakat dapat terpenuhi. Kebijakan harus memiliki jangka waktu yang jelas agar dapat menjawab tujuan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyusunan kebijakan diperlukan perlibatan dari kepentingan seluruh stakeholder terkait agar semua pihak merasa memiliki sehingga dapat kebijakan tersebut dapat optimal. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.